Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Arif dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alfi Syaidah dengan NIM belakang 10, Devita Nurmalasari dengan NIM belakang 26, Dewi Wahyu Utami dengan NIM belakang 28, Faratul Solihah dengan NIM belakang 44, Rahma Intan Prasetyawati dengan NIM belakang 60, dan Salsabila Celia dengan NIM belakang 74. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas mengenai pengertian wacana, alat-alat wacana, jenis wacana, dan subsatuan wacana. Pengertian wacana. Wacana merupakan satuan bahasa yang lengkap, sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Satuan bahasa yang lengkap berarti wacana, terdapat konsep gagasan, pikiran, atau ide yang utuh yang dapat dipahami pembaca maupun pendengar. Satuan gramatikal tertinggi atau terbesar berarti wacana dibentuk dari kalimat atau kalimat-kalimat yang memenuhi syarat gramatikal dan syarat kewacanaan lainnya. Persyaratan gramatikal dapat dipenuhi jika ada keserasian hubungan antara unsur-unsur yang terdapat dalam wacana atau yang disebut kekohesian. Wacana yang telah kohesif, maka terciptalah kekoherensian, yaitu isi wacana yang apik dan benar. Wacana tidak kohesif disebabkan beberapa hal, yaitu kata ganti yang digunakan tidak jelas, mengacu pada siapa dan keutuhan isi kalimat pada wacana. Alat wacana. Alat wacana dapat dikatakan baik apabila wacana tersebut kohesif dan koherensi. Untuk membuat wacana yang seperti itu, maka digunakan pembagian alat wacana. Alat tersebut berupa aspek gramatikal maupun aspek semantik atau gabungan antara keduanya. Alat gramatikal yang dapat digunakan untuk membuat sebuah wacana menjadi kohesif antara lain, yang pertama, konjungsi. Konjungsi digunakan untuk menghubungkan bagian-bagian kalimat atau menghubungkan paragraf dengan paragraf. Dengan menggunakan konjungsi ini, hubungan menjadi lebih eksplisit dan akan menjadi lebih jelas bila dibandingkan dengan hubungan yang tanpa konjungsi. Seperti contoh, ibu memasak, ayah mencuci mobil. Pada kalimat tersebut, hubungan kalimat pertama dan kedua tidak jelas. Hubungan kedua kalimat tersebut akan menjadi jelas apabila ditambahkan konjungsi menjadi ibu memasak dan ayah mencuci motor. Atau seperti ibu memasak ketika ayah mencuci motor. Lalu ibu memasak sedangkan ayah mencuci motor. Alat konjungsi selanjutnya yaitu kata ganti. Menggunakan kata ganti seperti dia, nya, mereka, ini, itu sebagai rujukan anaforis. Oleh karena itu, bagian kalimat yang sama tidak perlu diulang, melainkan digunakan dengan kata ganti tersebut. Maka kalimat tersebut menjadi saling berhubungan. Contohnya, yang pertama, para mahasiswa sedang membagikan beberapa takjil untuk para pengguna jalan yang sedang berhenti di lampu merah. Selain itu, mereka juga membagikan takjil kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Lalu contoh kedua, kakek itu sedang mencoba menyeberangi jalan. Raka merasa iba kemudian membantunya. Alat wacana selanjutnya yaitu elipsis. Penggunaan elipsis yaitu sebagai penghilang bagian kalimat yang sama terhadap kalimat yang lain. Dengan penggunaan elipsis, maka wacana tampak menjadi lebih efektif dan elipsis sendiri menjadi alat penghubung kalimat dalam wacana tersebut. Contohnya, kalimat yang tidak menggunakan elipsis seperti ini. Teman saya yang duduk di pojok itu namanya Ali. Dia berasal dari Jogja. Yang di ujung sana Ahmad dari Jakarta. Yang di sebelah gadis berbaju merah itu Nurdin dari Medan.
Pada kalimat tersebut, terasa sebuah kalimat yang tidak efektif dan terasa menjadi tidak ada penghubung antara kalimat sehingga terkesan berdiri sendiri-sendiri. Teman saya yang duduk di pojok itu namanya Ali, dia berasal dari Yogyakarta. Teman saya yang duduk di ujung sana itu namanya Ahmad, dia berasal dari Jakarta. Teman saya yang duduk di sebelah gadis berbaju merah itu namanya Nurdin, dia berasal dari Medan. Kalimat di atas sudah menggunakan elipsis, maka kalimat di atas saling berhubungan antara kalimat satu dengan yang lainnya. Wacana yang koherens dan kohesif dapat juga dibuat dengan bantuan aspek semantik, antara lain 1. Penggunaan hubungan perbentangan. Contohnya, kemarin hujan turun lebat sekali. Hari ini cerahnya bukan main. Saya datang, Anda pergi. Saya hadir, Anda absen. Maka, mana mungkin kita bisa berbicara? Kedua, menggunakan hubungan spesifik generik atau sebaliknya, generik spesifik. Contohnya, kuda itu jangan kau pacu terus, binatang juga butuh istirahat. Pemerintah berusaha menyediakan kendaraan umum sebanyak-banyaknya dan berupaya mengurangi mobil-mobil pribadi. Yang ketiga, menggunakan perbandingan antar isi kedua kalimat. Contohnya, dengan cepat disambarnya tas pejalan kaki itu, bagai elang menyambar anak ayam. Lahap benar makannya, seperti orang yang tidak makan seminggu. Yang keempat, menggunakan hubungan sebab akibat di antara kedua bagian kalimat. Contohnya, dia sangat malas, wajarlah jika kamarnya seperti kapal pecah. Dia tidak pernah belajar, tidak heran jika nilainya menurun. Yang kelima, menggunakan hubungan tujuan di dalam isi sebuah wacana. Contohnya, anak itu dimasukkan ke pondok oleh orang tuanya, agar kelak mengerti agama. Banyak jembatan layang dibangun di Jakarta, supaya kemacetan lalu lintas teratasi. Dan yang terakhir, menggunakan hubungan rujukan yang sama pada dua bagian kalimat atau pada dua kalimat dalam satu wacana. Contohnya, kebakaran sering terjadi di kota padat penduduk. Kalau datang si jago merah tidak kenal waktu dan tempat. Bajai sudah jarang sekali terlihat. Kendaraan itu sering dituduh memacetkan lalu lintas. Baiklah, untuk yang selanjutnya yaitu ada jenis wacana. Dalam buku Membaca dan Menulis Wacana, Petunjuk Praktis bagi Mahasiswa 2007 karya Yosef Hayon, berdasarkan sudut pandang bentuk bahasanya, wacana dapat dibagi menjadi dua, yaitu wacana lisan dan juga wacana tulis. Untuk wacana lisan merupakan penyampaian wacana lewat media secara lisan atau secara langsung. Cara penyampaiannya harus menggunakan gerak tubuh yang sesuai untuk memperjelas konteks yang disampaikan. Kedua, ada wacana tulis, yaitu wacana tulis merupakan penyampaian wacana lewat media tulis atau teks. Dalam penyampaiannya, wacana tulis jauh lebih panjang dan menggunakan bahasa baku. Selain itu, jenis wacana juga dapat dibedakan berdasarkan pemakaiannya, yaitu ada wacana monolog, dialog, dan juga polilog. Yang pertama yaitu wacana monolog. Merupakan wacana yang disampaikan oleh satu orang tanpa melibatkan orang lain. Wacana jenis ini bisa ditemui dalam khotbah, orasi, dan juga lainnya. Yang kedua ada wacana dialog. Wacana dialog merupakan jenis wacana yang dipakai dalam bentuk interaksi. Jenis wacana ini mudah ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga yaitu wacana polilog. Wacana ini merupakan jenis wacana yang melibatkan lebih dari dua orang dan semuanya berperan aktif dalam sebuah interaksi. Wacana polilog bisa ditemui dalam debat atau diskusi. Untuk yang selanjutnya, jenis wacana bisa pula dibedakan berdasarkan pemaparannya, yaitu ada yang pertama wacana naratif. Wacana naratif merupakan jenis wacana yang isinya mengandung rangkaian peristiwa. Tujuannya untuk memperluas pengetahuan pembaca atau pendengar. Untuk yang kedua yaitu wacana prosedural.
Wacana ini merupakan jenis wacana yang berisi paparan mengenai suatu proses yang berurutan atau kronologis. Tujuannya untuk menjawab pertanyaan bagaimana cara atau menghasilkan sesuatu. Yang ketiga ada wacana deskriptif. Wacana deskriptif merupakan wacana yang berisi pemaparan tentang kejadian sebenarnya. Tujuannya untuk menyampaikan kesan utama tentang suatu hal. Selanjutnya adalah jenis wacana yang keempat, yaitu wacana eksposisi. Wacana eksposisi adalah jenis wacana yang isinya memuat keterangan atau penjelasan tentang suatu pokok pikiran. Tujuannya untuk menyampaikan fakta secara berurutan dan logis. Yang kelima adalah wacana persuasi. Wacana persuasi adalah jenis wacana yang berisi paparan tentang penjelasan suatu hal, bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar agar menuruti apa yang disampaikan penulis. Selanjutnya adalah subsatuan wacana. Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dalam wacana ini berisi ide atau pesan yang ketika disampaikan akan dapat dipahami oleh pembaca ataupun pendengar tanpa adanya kekurangan informasi dari ide atau pesan yang sudah tertuang di wacana tersebut. Pertanyaannya, seberapa besar atau luasnya pesan atau ide yang disampaikan dalam sebuah wacana? Materi subsatuan wacana yang selanjutnya yaitu ketika kita menyampaikan ide atau pesan yang sedikit, mungkin saja wacana hanya berupa satu kalimat, seperti pada contoh, jagalah kebersihan. Lain hal ketika kita akan menyampaikan ide yang lumayan luas, maka wacana bisa berupa 2 atau lebih kalimat, seperti pada contoh berikut ini. Bukalah alas kaki, sepatu, sandal, dan lain-lain. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Kemudian saat wacana itu berisi masalah keilmuan yang cukup luas, maka dibutuhkan ratusan atau bahkan ribuan kalimat panjangnya. Jika demikian, maka wacana biasanya dibagi dalam setiap bab. Setiap bab akan dibagi menjadi subbab. Setiap subbab akan disajikan dalam beberapa paragraf atau subparagraf. Pada paragraf tersebut terdapat pikiran utama yang menjadi pikiran penjelas. Baik, sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga bermanfaat.